Oke, syaratnya di meeting kali ini jangan lupa berdoa, luruskan niat. Jadi tolong yang belum berdoa, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Luruskan niat kita belajar, ingin mencari nafkah, ingin belajar, membekali diri, memantaskan diri untuk merubah hidup jauh lebih baik. Berdoa dimulai. Berdoa jangan pernah selesai. Jadi tolong niatnya diluruskan, bukan untuk yang lain-lain, tapi benar-benar niat ingin mempermudah kinerja kita di lapangan, maka niatnya harus benar-benar lurus, jangan sampai niat yang nggak benar, niatnya belajar, niatnya semoga bisa bantu jaringan, bantu tim, dan bisa meringankan beban orang tua, ya. Yang kedua adalah aktifkan video Zoom. Nah, bagi yang belum aktif videonya tolonglah, ya. Toat tajir, asing. Biar kelihatan wajah-wajah cantik dan calon-calon jutawan, ya, wajah-wajah gantengnya. Mana senyum-senyum glowing, senyum-senyum jutaan setiap harinya, ya. Ayo diaktifkan videonya, tapi suaranya di nonaktifkan, di mute. Mana tuh, masih banyak yang masih belum kelihatan wajahnya. Asik. Ya, Pak. Senyum dong. Nah, yuk ditunjukkan. Nah, karena yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, biasanya yang terjadi kalau misalkan Zoom seperti ini, ya, karena anak-anak kuliahan juga ya rata-rata, biasanya cuman ngaktifin doang, tapi tidak ikut menyimak. Ya, tapi mudah-mudahan saya positive thinking, teman-teman menyimak dan mau belajar benar-benar, ya. Dan jangan lupa senyum. Senyum itu mahal tuh, lihat coba gambar bayinya tuh. Bayinya aja senyumnya kayak gitu. Masa Anda cemberut, ya, senyum. Nah, padahal kalau senyum, saya percaya aura-aura positif akan ketarik dalam diri Anda. Kalau misalkan Anda cemberut, wah bahaya, nanti aura-aura negatif ketarik, bisa-bisa kesambet Anda nanti. Bisa-bisa kesurupan. Coba senyum. Nah, jangan pertahankan mental block, ya. Yang berikutnya adalah buanglah mental block. Maksudnya gimana Kak mental block? Mungkin yang member-member baru perlu dikasih ilustrasi. Ya, mental block itu adalah tidak siap menerima, ya, menerima baik itu ilmu, baik itu apapun, ya, pemahaman atau opini seseorang. Ya, ibarat kayak gelas. Kalau gelas itu diisi air penuh, belum sudah penuh, mau diisi air kayak gimana pun lagi tetap keluar atau meluber-luber. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi usahakan sebelum mulai materi, teman-teman untuk membuang mental block. Takutnya nanti percuma gitu. Sudah ikutin malam-malam ini lebih enak tidur sebenarnya. Karena punya mental block, apa yang pembahasan positif misalkan, ya. Jadi mental blocknya harus dibuang. Yang berikutnya boleh mencatat. Saya tidak melarang mencatat, cuman jangan disalin semua. Bahaya juga kalau misalkan teman-teman mendengarkan sharing malam hari ini itu malah disalin, jangan disalin, ya. Jadi usahakan dicatat yang penting-penting saja. Nanti slide-nya bisa saya bagikan ke upline Anda. Nah, yang berikutnya adalah tidak boleh mengganggu kenyamanan peserta yang lain. Maksudnya gimana Kak? Contoh misalkan ya suaranya tiba-tiba aktif, itu mengganggu kenyamanan peserta yang lain, atau videonya diaktifin tapi Andanya joget-joget karena mungkin di situ ada tontonan dangdut misalkan. Anda Zoom meeting sama nonton dangdut, Anda joget-joget. Nah, itu yang meeting terganggu dengan jogetan Anda. Bahkan saya pun pengen joget juga nanti, ya. Jadi
Tolong benar-benar tidak boleh mengganggu kenyamanan peserta home sharing yang lain ya. Jadi benar-benar saling menghargai aja lah, saling menghargai biar benar-benar bisa nyaman dalam belajar. Siap ya? Syarat ini siap? Siap Siap. semua ya? Oke, Siap, Pak. mantap. Ya, Mantap. Lanjut. Dalam buku Cash Flow Quadrant, teori Robert Kiyosaki, beliau menjelaskan bahwa ada 4 cara untuk mendapatkan penghasilan. Ada 4 cara untuk memperoleh penghasilan. Yang pertama employee. Employee ini adalah orang yang waktunya, kerjanya, bahkan penghasilannya, income-nya, itu yang nentuin orang lain. Yes. Nah ini kita bahas yang kerja, yang karyawan tadi. Nah seorang karyawan tidak akan bisa menentukan bagiannya dia mau bekerja semaunya dia, nggak bisa. Yang nentuin semuanya atasan. Masuk jam kerjanya, yang nentuin atasan. Karyawan misalkan gajinya, income-nya, yang nentuin semuanya orang lain lah intinya. Nggak bisa Anda datang, karena pede, wah aku lulusan S1, S2, datang ke sebuah perusahaan. Nih ijazahku S1, bisa nggak aku dapat gaji 10 juta setiap bulan? Padahal baru fresh graduate, baru lulus, tidak punya pengalaman. Sedangkan banyak perusahaan sekarang mencari bukan hanya ijazah, tapi apa skill kamu, kan gitu. Kalau cuman bermodalkan ijazah, waduh, udah siap-siap UMR pasti, betul nggak? Bahkan banyak perusahaan sekarang nih lagi banyak orang ini demo kenaikan UMK tiap daerah. Tiap tahun kan ada naik, ada yang 50.000, 100.000. Ya, artinya apa? Banyak sekali pengusaha-pengusaha mungkin yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu menggaji karyawan tidak sesuai dengan UMR. Banyak sekali. Ya. Nah, yang kedua adalah cara mendapatkan penghasilan adalah self-employed. Self-employed ini adalah orang yang waktu dan kerjanya yang nentuin diri sendiri tuh. Tadi yang nentuin orang lain, sekarang yang nentuin diri sendiri. Atlet, dia kalau atlet profesional bisa masang harga buat dirinya. Artis dia bisa pasang harga buat misalkan seorang Deddy Kobuser misalkan, para profesional ya dia bisa masang harga, mau ngisi acara apa pasang harga segini, pengacara ada kasus apa dia masang harga segini, betul ya. Nah dari dua hal ini, dua contoh ini, Anda pasti banyak orang condongnya ke artis, ke self-employed karena waktu dan kerjanya, bahkan income-nya, penghasilannya yang nentuin diri sendiri. Gimana mau sukses kalau yang nentuin orang lain, yang employed? Ya kalau cuma untuk sekedar kebutuhan, bertahan hidup mungkin bisa. Tapi kalau untuk meraih keberhasilan, kesuksesan, income yang besar, nggak mungkin bisa karena yang ngatur orang lain, dibatasin dengan gaji. Nah, tapi kalau self-employed ini bisa. Namun yang ketiga adalah business owner. Business owner ini apa? Membangun sistem. Namanya owner bisnis berarti menciptakan sistem yang bisa menghasilkan uang lah. Intinya bisnis itu sudah tersistem dengan rapi, bisa menciptakan keuntungan yang kinerjanya nggak perlu seterusnya, cukup sekali kinerja hasilnya bisa berlipat-lipat seperti itu. Nah ini business owner. Nah nanti saya jelaskan satu persatu. Contoh KFC, ya KFC ini mungkin yang punya pun sekarang udah almarhum ya, udah nggak ada, tapi anak cucunya bisa berkembang gitu. Termasuk multi level marketing yang di sini kita bahas Melia Sehat Sejahtera itu bisa juga. Kenapa? Karena Melia jelas-jelas membangun sistem ya berjenjang yang nantinya bisa diahli wariskan. Berarti ini adalah membangun sistem. Nah, makanya membangunnya harus benar. Gimana nanti saya kasih tahu next. Yang keempat adalah teori Robert Kiyosaki mengatakan cara mendapatkan penghasilan adalah investasi. Makanya sekarang lagi banyak tuh gembor-gembor aplikasi investasi. Ada investasi yang paling mudah adalah tanah, rumah, kos-kosan. Atau kalau yang di bank itu ada istilahnya reksadana, ada deposito. Itu yang aman-aman saja. Kalau yang pakai
banyak memasukkan uang kita kayak kripto atau saham-saham trading seperti itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena itu masih ya bingung, bahkan saya juga gila nggak ada barangnya kok bisa dibeli dengan harga sekian gitu. Tapi kalau yang nyata-nyata kita punya uang belikan tanah kan nyata gitu. Nah, di sini investasi ini adalah uang yang bekerja untuk kita. Kalau business owner adalah kita menciptakan mesin uangnya. Nah gitu loh. Business owner itu menciptakan mesin uangnya, investasi adalah uangnya yang nambah terus gitu loh, bekerja untuk kita. Nah, yang terjadi di sebelah kiri, employee dan self employee ini adalah active income. Active income itu yang artinya adalah dia harus bekerja dulu baru dapat pemasukan, penghasilan. Ya contoh karyawan, nggak ada orang gaji di awal, ya kamu saya gaji dulu ya, besok baru kerja, nggak ada, kerja dulu baru gaji. Di artis pun sama. Anda kira artis itu setiap tampil di TV langsung gajian hari itu juga? Enggak, kadang sebulan, kadang 2 bulan cairnya. Artinya apa? Bekerja dulu, berkarya dulu. Atlet pun ya turnamen dulu baru dibayar. Kalau menang ya enggak. Kalau nggak ada turnamen ya nggak ada. Artis pun kalau nggak ada job ya nggak ada. Makanya banyak artis ini menciptakan bisnis, yaitu membangun bisnis. Nah, salah satunya banyak sekali ya. Ada Raffi Ahmad, betul nggak? Deddy Kobuser ya kalau artis. Kalau pengacara ada Hotman Paris. Hotman Paris tajir bukan karena pengacaranya, tapi income dari pengacaranya diolah buat membangun mesin uang gitu loh. Business owner. Investasi, beli ruko, beli rumah di mana-mana. Wow, tajir melintir. Nah, passive income ini yang kita tuju. Karena kenapa kalau kita dalam hidup ini aktif income terus, kita akan capek. Kenapa? Karena usia kita, energi kita, ya bahkan kesehatan kita itu akan menurun, teman-teman. Gak mungkin kita ditukarkan waktu kita, energi kita, kesehatan kita ditukarkan dengan uang, nggak mungkin. Kita harus sadar kita nantinya di usia mungkin banyak sekali udah 30-an sakit-sakitan, 40-an sakit-sakitan. Nah, di usia-usia rentan seperti itu, kita harus punya income yang ngalir, passive income. Karena di situ kita harus sadar bahwa di usia 20-an ya, kita harus membangun mesinnya dulu, bisnisnya dulu, baru investasinya. Jangan kebalik. Banyak sekali sekarang bisnisnya belum punya, sudah mikirnya investasi. Ya, kalau kata Habib Ali, udahlah, benerin dulu bisnisnya, harus punya uang yang ngalir dulu, baru investasi. Seperti itu, ya. Next. Nah, lantas apakah keuntungan bisnis MLM? Nah, di sini Anda banyak sekali yang bertanya, ya, kenapa harus MLM? Nah, sekarang Melia Sehat Sejahtera memang basicnya MLM, tapi kan MLM yang tidak seperti pada umumnya gitu. Banyak yang mungkin Anda sudah tahu karena sudah member, ada target, ada reward, ada belanja setiap bulan, ada untuk mendapatkan bonus itu terlalu banyak syarat, terlalu banyak langkah-langkah. Waduh, ribet banget. Bahkan ya downline itu bisa ngambil posisinya upline sama downline bisa saling menjatuhkan. Waduh, gimana? Ribet lah. Tapi kalau di Melia ya kita sangat berbeda. Simple, 1 hari kerja. Nah, kalau berbicara dengan keuntungan, apa keuntungannya? Fleksibel. Jelas fleksibel. Bagi Anda, teman-teman yang baru memulai, member baru atau bahkan yang sudah lama, Anda boleh lihat mana ada pekerjaan yang bisa dikerjakan seenak kita. Kita yang mengatur kapan mau dikerjakan. Ya. Saya tidak mengatakan bebas, tapi saya mengatakan fleksibel. Fleksibel. Kita yang mengatur kapan mau dikerjakan, bukan bebas. Kalau bebas itu berarti nggak dikerjakan. Tapi kalau di Melia tetap dikerjakan, tapi kita yang nentuin mau di mana, mau kapan, mau sama siapa. Pekerjaan yang seperti ini yang dibutuhkan banyak orang saat ini. Ya. Yang sekolah bisa masuk, yang kuliah bisa masuk, yang kerja bisa masuk, yang ngajar jadi guru bisa masuk.
bahkan yang jadi PNS bisa masuk. Orang yang bekerja karirnya di mengabdi kepada negara bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Berarti keuntungan bisnis kita yang pertama, semua orang bisa masuk. Ingat itu. Semua orang pasti bisa. Kalau ada orang yang mengatakan saya nggak ada waktu, bullshit, bohong banget. DPR aja bisa kerjain Melia, polisi aja bisa kerjain Melia. Sesibuk apa teman Anda atau prospekan Anda sampai dia mengatakan sibuk? Ngalah-ngalahin DPR, ngalah-ngalahin polisi coba. TNI, ngelindungi negara, masih bisa jalankan Melia. Yang kedua, mengasah kemampuan komunikasi. Banyak sekali orang yang lupa atau tidak sadar bahwa komunikasi itu sangat penting. Jadi orang pendiam itu nggak semuanya baik gitu loh. Banyak orang mending diem. Diem itu bukan berarti nggak ngomong sama sekali. Tapi komunikasi ini adalah berbicara tentang hubungan sosial. Sedangkan manusia diciptakan adalah berkelompok gitu loh. Sosial. Gimana kalau komunikasi kita tidak baik? Minimal membuka kenalan, ya. Kalau kita komunikasinya buruk, kita nggak akan punya kenalan, kita nggak punya teman gitu loh. Apalagi di bisnis kami ini, di bisnis Melia ini, komunikasinya adalah berujung menawarkan sebuah keunggulan, kemanfaatan, ya, baik itu produk, baik itu bisnisnya. Jadi sebenarnya mengasah kemampuan komunikasi itu dibutuhkan semua orang. Banyak rumah tangga gagal gara-gara komunikasi yang buruk. Banyak orang tua dan anak bermusuhan gara-gara komunikasi yang buruk. Banyak guru sama murid tukaran, ya. Bisa berantem hanya gara-gara komunikasi. Artinya komunikasi ini bukan suatu hal yang buruk. Orang identik mungkin sebelum kenal Melia, orang yang banyak ngomong itu jelek. Padahal nggak semuanya. Kita sudut pandangnya di mana dulu. Kalau ngomongnya nggak ada manfaatnya, ya itu buruk. Tapi kalau yang diomongkan banyak manfaatnya, atau bahkan ginilah, ada ilustrasinya, kita seorang laki-laki sama perempuan itu nggak boleh berhubungan atau bertatap muka. Di dalam Islam kan nggak boleh kalau bukan muhrim. Tapi kan ada ilahnya gitu, ada kecualinya. Nah, kecualinya orang yang ngajar, ya nggak murid sama guru, kesehatan kedokteran, dokter sama pasien, terus muamalah, jualan, dagang. Masa ada orang jualan nggak ada komunikasinya? Kan aneh. Jadi jangan mengatasnamakan orang yang jalankan bisnis MLM adalah menang omong, banyak omong, pinter ngomong. Waduh, keliru. Justru orang yang nggak pinter ngomong, nggak punya kemampuan komunikasi itu biasanya di masyarakat malah nggak kepake apa-apa. Sekarang untuk jadi mudin, ya ada orang meninggal, ada orang nikahan aja orang harus ngomong. Ada acara sunatan harus ada yang ngomong. Coba diem-dieman semua. Jalan nggak acara? Aneh gitu. Jadi teman-teman berada di bisnis ini memiliki keuntungan, yaitu bisa memperbaiki kemampuan komunikasi yang sudah pinter, yang sudah bisa mengatur pola bahasa, kosakata, ya, diperbaiki lagi. Yang malu-malu itu dikasih jam terbang untuk sekedar ngomong sama satu orang, ngeyakinin undangannya, undang, ice breaking. Itu adalah keuntungan di bisnis ini, bukan hanya uang gitu loh. Yang ketiga, memperluas dan menjaga silaturahmi. Banyak sekali saya bertemu dengan teman-teman lama saya hanya gara-gara bisnis ini, sekedar nanya produk, ada yang tanya bisnisnya, akhirnya join. Itu malah mempersatukan silaturahim kan. Mungkin saudara lama, saudara jauh bisa nyambung lagi hanya gara-gara bisnis. Teman SD lama nggak ketemu, nyambung lagi gara-gara bisnis. Sedangkan saya tahu nambah rezeki juga silaturahmi itu gitu loh.
Jadi teman-teman mempererat silaturahmi. Keuntungan di bisnis ini luar biasa. Yang keempat, mempunyai penghasilan tanpa batas. Kalau ini udah semua orang tahu, ya. Banyak sekali di bisnis Melia Sejahtera khususnya yang sudah punya penghasilan gila. Salah satunya misalkan kita lihat yang lagi viral-viralnya sekarang, Kak siapa? Christian dari Karawang. Itu penghasilannya 4 juta, 5 juta, 4 juta, 5 juta setiap hari. Coba bayangin. Saya aja pusing lihat penghasilan beliau. Gimana seorang anak tukang beca gitu, mantan tukang beca orang tuanya bisa punya penghasilan edan. Dan itu masih bisa naik lagi. 4 juta, 5 juta tiap hari itu belum maksimal. Ya enggak? Kalau misalkan top leader Christian itu joinnya 7 paket atau 9 paket, 15 paket, itu bisa lebih lagi. Bayangin, kita cari penghasilan 100.000 tiap hari aja di luaran sana pusing, nggak dapat. Ini penghasilan 4 juta, 5 juta tiap hari coba. Mantap, next. Apakah bisnis MLM dapat memberikan passive income? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Apakah bisnis MLM, khususnya Melia Sejahtera, dapat memberikan passive income? Passive income itu artinya di usia tua kita sudah tidak sibuk cari uang lagi, tapi uang ngalir. Bisa nggak? Next. Tentu bisa. Bahkan saya pastikan sangat bisa. Namun, tapi ada namunnya. Namun, harus didukung dengan keamanan perusahaannya, keamanan produknya, keamanan marketing plan-nya, serta support sistemnya. Nah, Anda perhatikan. Tentu bisa. Bisa sekali di usia 40 tahunan, bahkan ke atas, bahkan di usia 30 tahunan, Anda sudah merasakan passive income, penghasilan tanpa henti, tanpa Anda harus bekerja lagi. Yang penting harus didukung dengan keamanan perusahaannya, produknya, marketing plan-nya, serta support sistemnya. Beruntunglah Anda, karena Anda berada di PT Melia Sejahtera yang memiliki 5 pilar. Nah, 5 pilar Melia ini sangat luar biasa. Coba, dari pilar pertama saja saya jelaskan, Melia sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Kalau misalkan Anda jalankan bisnis ini, ya enggak? Kalau Anda jalankan serius bisnis ini, bahkan 20 tahun lagi bisnis ini masih ada. Berarti perusahaan ini teruji atau enggak? Kita jangan bandingin sama perusahaan yang baru muncul, bisnis yang mirip sama Melia tapi baru muncul, baru 3 tahun, baru 4 tahun. Melia udah 19 tahun. Dari segi keamanan udah teruji. Dari segi produk juga sudah teruji 19 tahun. Kalau ada yang bilang, produknya nggak laku, produknya nggak bermanfaat, pala lu peyang. Kalau bahasa Maduranya, matan jia tak paju. 19 tahun ini produknya dikemanain? Dikubur. Ya dipakai sama produk, dipakai sama member dan konsumennya. Gila aja, ada produk nggak bermanfaat, ada produk nggak berkualitas, tapi diproduksi terus. Orang yang ngomong kayak gitu nggak mikir. Yang namanya produk terus diciptakan, diproduksi adalah produk yang masih dibutuhkan. Kenapa? Misalkan kita berkaca, kenapa Honda Jazz di stop produksinya? Karena penjualannya di Indonesia, ini berbicara produk Honda Jazz di Indonesia. Kenapa di Indonesia produk Honda Jazz di stop produksinya atau penjualannya? Karena kalah penjualan sama Honda Brio. Berarti orang lebih banyak milih Honda Brio daripada Honda Jazz. Makanya di stop penjualannya atau produksinya. Berarti Honda Jazz kalah pamor penjualan sama Honda Brio, kan gitu. Nah sekarang lucu, ada orang bilang, ini ada produk yang lebih baik daripada propolis. Ini ada propolis yang ini dari liur lebah dari Brazil, lebah dari Kazakhstan misalkan. Kalau saya cuma bilang, lebah dari Allah, ciptaan Allah. Mau dari Brazil, mau dari mana, udah pokoknya produk Melia pelopor, produk yang teruji. Baik itu marketing plan-nya juga. Banyak orang berpindah-pindah sistem, berpindah-pindah produk, ganti-ganti produknya. Banyak MLM lain ganti-ganti produk.
Di Melia bertahan 19 tahun. Ya nggak? Marketing plan-nya teruji, pembayaran langsung 1 hari kerja, nggak pernah telat. Kalau misalkan ada member yang tidak menyetorkan nomor rekening, bahkan dikejar-kejar sama stokis sama kantor pusat, dimohon untuk nama ini yang belum menyetorkan nomor rekening, tolong segera disetorkan karena bonusnya belum masuk. Coba perusahaan ngejar member yang uangnya belum masuk. Kurang jujur apa coba marketing plan Melia? Serta support sistemnya, leader-leadernya, mendampingi. Bahkan kadang di chat sama leadernya, membernya nggak bales. Centang birunya dihilangin, jadi centang cuman coklat. Ada yang centang 1 doang. Tapi minta dibimbing, diarahin NMT, bilangnya siap tapi nggak datang. Tapi tetap sabar support system kita, guru-guru kita, leader-leader kita. Memfasilitasi ada offline, ada online. Sampai sedetail itu loh bisnis ini. Jadi beruntung banget Anda yang berada di Melia Sehat Sejahtera. Pembayarannya pun sangat cepat, 1 hari kerja. Banyak bisnis di luaran sana untuk memperoleh penghasilannya. Saya pernah bertemu dengan member Herbalife, saya pernah bertemu dengan member TNC, saya pernah bertemu dengan member Yusuf Mansur itu, ya itulah Yusuf, udah nggak tahu kemana bisnisnya. Itu pembayarannya terlalu ribet, terlalu lama. Tapi di Melia Sehat Sejahtera tidak pernah ada member menciptakan omset terus nggak dibayar, nggak ada. Kecuali nomor rekeningnya salah atau belum di store. Itu pun dikejar sama perusahaan.